Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Natania Zurufa dan teman saya Ifiranda Firdausi Nuzula. Di sini kami akan menjelaskan tentang kontribusi organisasi Nahdlatul Ulama dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1334 Hijriah di Surabaya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta dengan tokoh ulama tradisional dan usahawan di Jawa Timur. Berdirinya NU ini diawali dengan lahirnya Nahdlatul Tujar pada tahun 1918 yang muncul sebagai lembaga gerakan ekonomi pedesaan. Lalu disusul dengan munculnya Taswirul Afkar pada tahun 1922 sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, dan Nahdlatul Wathon pada 1924 sebagai gerakan politik dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, maka ditemukanlah 3 pilar penting bagi Nahdlatul Ulama, yaitu yang pertama wawasan ekonomi kerakyatan, wawasan keilmuan sosial dan budaya, serta wawasan kebangsaan. Selanjutnya, program permanen Nahdlatul Ulama adalah urusan madrasah atau sekolah yang diberikan dengan istilah ma'arif. Semua program kerja yang ada dalam Nahdlatul Ulama tidak semata-mata merupakan usaha untuk mencapai sesuatu yang baru, tetapi adalah pelaksanaan perintah agama di bidang pendidikan dan pengajaran, sekaligus merupakan keikutsertaan Nahdlatul Ulama dalam usaha untuk mencerdaskan bangsa dan umat. Nahdlatul Ulama telah mendirikan divisi pendidikan yang terorganisir dan tetap berada dalam naungan NU dengan diberi nama Lembaga Pendidikan Ma'arif NU atau LP Ma'arif NU, yang merupakan salah satu departemen yang didirikan dengan tujuan mewujudkan cita-cita pendidikan Nahdlatul Ulama. Lembaga ini memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan pendidikan NU yang berada di berbagai tingkatan. Selanjutnya yaitu kontribusi Nahdlatul Ulama dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pendirian lembaga pendidikan. Nahdlatul Ulama memiliki peran yang sangat signifikan dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Tidak hanya pendidikan informal yang berbasis pesantren, tetapi pendidikan formal dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Namun, fokus dari NU sendiri adalah pendirian pendidikan berbasis pesantren NU yang menjadi pusat pendidikan berbasis agama yang mengintegrasikan ilmu agama dengan nilai-nilai kebangsaan. Pesantren yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama mendidik jutaan santri dan menghasilkan tokoh-tokoh agama, cendekiawan, serta pemimpin masyarakat yang berpengaruh di daerah masing-masing. Nah, lembaga-lembaga yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama yaitu salah satunya madrasah dan pesantren, yaitu pesantren NU yang menjadi salah satu pilar pendidikan Islam di Indonesia yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga pengetahuan umum. Pesantren seperti Tebu Ireng, Lirboyo, dan Sidogiri menjadi contoh pesantren NU yang berpengaruh di Indonesia. Selanjutnya yaitu sekolah umum. NU mendirikan sekolah-sekolah umum berbasis agama seperti Madrasah Ibtidaiyah yang setara dengan sekolah dasar, Madrasah Sanawiyah yang setara dengan sekolah menengah pertama, dan Madrasah Aliyah yang setara dengan sekolah menengah ke atas. Selanjutnya yaitu perguruan tinggi. NU juga mendirikan universitas seperti Universitas Islam Malang dan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Nah, dengan demikian, dengan mendirikan pendidikan formal dan informal, maka akan menciptakan generasi yang memiliki kualitas keagamaan dan akhlak, membentuk karakter bangsa, memberdayakan masyarakat, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang kedua yaitu integrasi ilmu, agama, dan ilmu umum. Penggabungan atau penyelarasan kedua jenis ilmu tersebut dalam satu sistem pendidikan. NU memiliki prinsip jika ilmu agama dan ilmu umum itu tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi untuk menciptakan individu yang tidak hanya memiliki pemahaman dalam segi spiritualnya saja, tapi juga mampu menghadapi tantangan dunia modern dengan bekal ilmu pengetahuan umum. Contohnya, terdapat pesantren modern Al-Rifai dan Tebu Ireng yang memasukkan kurikulum ilmu umum seperti matematika, fisika, biologi, bahasa, dan sastra ke dalam pembelajaran tradisional kitab kuning. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum berbasis Islam Nusantara. Pengembangan kurikulum berbasis Islam Nusantara adalah usaha untuk merancang sistem pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal Nusantara. Islam Nusantara yang menjadi ciri khas Nahdlatul Ulama yang menekankan pada penerapan ajaran Islam yang toleran, kontekstual, dan selaras dengan tradisi serta budaya masyarakat Indonesia. Contohnya yaitu pembelajaran sejarah Islam Nusantara, yaitu memasukkan topik perjuangan para wali songo seperti Sunan Kalijaga yang menggunakan seni wayang untuk berdakwah.
Yang ketiga yaitu peran perempuan dalam pendidikan. Nahdlatul Ulama memiliki peran signifikan dalam mendukung pemberdayaan perempuan muslim melalui organisasi otonomnya, yaitu Fatayat NU dan Muslimat NU. Dan juga ada Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Ketiga organisasi ini fokus pada isu-isu yang relevan dengan perempuan, baik dalam bidang keagamaan, sosial, pendidikan, maupun ekonomi. Nah, berikut ini adalah kontribusi NU melalui Fatayat NU dan Muslimat NU. Yang pertama yaitu kontribusi melalui Fatayat NU. Fatayat NU adalah organisasi perempuan muda yang didirikan pada 7 Rabiul Awal 1369 Hijriah atau 24 April 1950 Masehi. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan muda dalam berbagai bidang. Kontribusinya adalah yang pertama, yaitu pemberdayaan perempuan muda. Fatayat NU mendukung dalam memperoleh pendidikan, keterampilan, dan akses ke peluang ekonomi. Yang kedua, yaitu peningkatan kesadaran keagamaan. Fatayat NU membimbing perempuan muda memahami ajaran Islam yang moderat sesuai dengan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga yaitu advokasi dan isu sosial. Fatayat NU aktif dalam menyuarakan isu-isu seperti kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Selanjutnya yaitu kontribusi melalui Muslimat NU. Muslimat NU yang didirikan pada tahun 1946 adalah organisasi yang mewadahi perempuan dewasa NU. Fokusnya pada pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga dan perempuan dewasa dalam bidang keagamaan, sosial, dan ekonomi maupun pendidikan. Nah, kontribusinya ini meliputi yang pertama pendidikan dan keagamaan. Muslimat NU mendirikan sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan yang fokus pada pembelajaran agama Islam yang toleran dan inklusif. Yang kedua, perlindungan hak perempuan dan anak. Organisasi ini mengadvokasi isu perlindungan perempuan dari diskriminasi dan kekerasan. Yang ketiga, kaderisasi dan kepemimpinan perempuan. Muslimat NU menciptakan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam kepemimpinan baik di masyarakat maupun dalam organisasi. Demikian penjelasan dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ifiranda. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Najwa, yaitu tentang kontribusi dalam kebijakan pendidikan nasional. Nahdlatul Ulama memastikan bahwa sistem pendidikan di Indonesia mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, yang mengakui pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Selain itu, Nahdlatul Ulama juga berperan dalam memperluas akses pendidikan di daerah terpencil, meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan, dan menyelaraskan pendidikan formal dan informal agar menghasilkan generasi yang cerdas dan berakhlakul mulia. Selanjutnya yaitu pemberdayaan pendidikan nonformal. Nahdlatul Ulama memiliki upaya strategis untuk mencerdaskan masyarakat melalui pendekatan pendidikan yang fleksibel. Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia telah berperan aktif dalam pengembangan pendidikan nonformal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik bidang agama, keterampilan, maupun sosial ekonomi. Bentuk-bentuk pemberdayaan pendidikan nonformal oleh Nahdlatul Ulama adalah: yang pertama, program keaksaraan dan pendidikan masyarakat; yang kedua, pengajian dan kajian keislaman; yang ketiga, pelatihan kepemimpinan dan organisasi. Yang pertama, program keaksaraan dan pendidikan masyarakat. Nahdlatul Ulama melalui lembaga seperti Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dan organisasi otonomnya seperti Fatayat NU dan IPP NU menyelenggarakan program pemberantasan buta huruf, pelatihan membaca Al-Quran, dan pengajaran literasi dasar untuk masyarakat dewasa. Yang kedua, pengajian dan kajian keislaman. Pengajian rutin yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama di masjid, mushola, atau komunitas dari pendidikan non-formal yang berisikan wawasan keagamaan, tetapi juga menyisipkan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, pelatihan kepemimpinan dan organisasi. Melalui organisasi otonom seperti GP Ansor, Fatayat NU, IPNU, dan IPPNU, Nahdlatul Ulama memberikan pelatihan kepemimpinan dan organisasi kepada generasi muda. Selanjutnya yaitu peran tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dalam perkembangan pendidikan. Nahdlatul Ulama telah melahirkan banyak tokoh yang berkontribusi besar dalam pengembangan pendidikan di Indonesia.
Para tokoh ini tidak hanya mendirikan lembaga pendidikan, tetapi juga menyebarkan nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan keterbukaan dalam dunia pendidikan. Berikut adalah beberapa tokoh penting Nahdlatul Ulama yang berkontribusi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Peran pendiri Nahdlatul Ulama, kontribusi dalam pendidikan yang pertama, mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang yang menjadi salah satu pesantren terbesar dan berpengaruh di Indonesia. Yang kedua, mengintegrasikan pendidikan agama dengan wawasan kebangsaan. Yang ketiga, mengembangkan sistem pendidikan pesantren yang mengedepankan keilmuan dan akhlak. Yang kedua, Kiai Haji Wahid Hasyim. Peran putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh pembaruan pendidikan Nahdlatul Ulama dan Menteri Agama Republik Indonesia. Kontribusi dalam pendidikan yang pertama, menginisiasi modernisasi pendidikan pesantren dengan memasukkan kurikulum pendidikan umum. Yang kedua, berperan dalam pendirian madrasah diniyah dan menggabungkan pelajaran agama dan pelajaran umum. Yang ketiga, menjadi pelopor pembentukan Kementerian Agama untuk mengurus pendidikan agama di Indonesia. Yang ketiga, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Peran Presiden Republik Indonesia keempat dan tokoh intelektual Nahdlatul Ulama. Kontribusi dalam pendidikan. 1. Mendorong demokratisasi dan pluralisme dalam sistem pendidikan Nahdlatul Ulama. Kedua, memperjuangkan pendidikan yang menjunjung tinggi toleransi dan kebebasan berpikir. Yang ketiga, mendukung pengembangan lembaga pendidikan berbasis Nahdlatul Ulama untuk menciptakan generasi muda yang kreatif dan berpikiran terbuka. Yang terakhir, Kiai Haji Bisri Syansuri. Peran salah satu pendiri Nahdlatul Ulama dan ulama besar. Kontribusi dalam pendidikan. 1. Mengembangkan sistem pendidikan di pesantren melalui pendekatan fikih yang sesuai konteks zaman. Yang kedua, mendirikan dan mengelola pesantren untuk menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, berperan dalam mencetak ulama-ulama muda yang memiliki wawasan kebangsaan. Kesimpulan, Nahdlatul Ulama memiliki kontribusi besar dalam pendidikan di Indonesia melalui pengembangan pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi yang mengintegrasikan nilai agama dan pengetahuan modern. Nahdlatul Ulama juga memperluas akses pendidikan di daerah terpencil, meningkatkan kualitas guru, dan mempromosikan modernisasi beragama. Dengan pendekatan holistik, Nahdlatul Ulama berperan penting dalam mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, serta mendukung harmoni sosial dan budaya di tengah keberagaman Indonesia. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.